Selamat datang di meja redaksi, tempatnya kami awak redaksi Berita Satu membagikan cerita di balik layar dan juga berbagi pandangan tentang suatu peristiwa yang menyita perhatian masyarakat. Saya Dev Nirvana. Kita hari ini akan berfokus untuk membahas tentang apa yang terjadi di Sumatera. Sebuah bencana yang dapat dikatakan sebagai bencana ekologis besar yang melanda kawasan ini sejak akhir November kemarin. Dampak kerusakannya begitu besar, jumlah korbannya juga begitu banyak dan ini menyita perhatian dari banyak masyarakat tentang bagaimana kemudian peristiwa ini bisa terjadi sampai bagaimana penanganannya saat ini. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Faruri Satori, Senior Editorial Advisor dari Berita Satu dan juga Endang Gunawan, News Gathering Operation Department Head dari Berita Satu. Ya. Mas Prah, Kang Igun, bagaimana melihat situasi yang ada sekarang terutama di Sumatera begitu sejak akhir bulan kemarin kita mendapatkan informasi soal ini dan kemudian dapat dikatakan salah satu yang menjadi agenda besar kita gitu ya dalam pemberitaan di Berita Satu. Kita menyimak atau melihat situasi di sana seperti apa, Mas Fah, Kang Igun? Oke, baik. Ini boleh dibilang bencana alam terbesar ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Artinya ada terjadi di 3 provinsi, ada artinya daerah yang terdampak itu sekitar lebih dari 40 kabupaten. Sampai saat ini saja berdasarkan data dari BNPB, jumlah korban yang meninggal hampir 800 orang ya. Belum lagi ada korban yang masih hilang bisa lebih dari 500 orang. Semoga yang artinya yang hilang ini bisa segera ditemukan. Selain itu juga kan kemudian bencana besar ini, saya bilang bencana besar karena meninggalkan jejak kerusakan yang luar biasa. Ribuan rumah warga rusak berat, kemudian infrastruktur juga terganggu, aliran listrik, kemudian telekomunikasi, jembatan, jalan semua terganggu. Nah, situasi yang yang luar biasa tersebut kemudian mendesak berbagai pihak kemudian mendesak supaya penanganan bencana ini ditangani secara nasional, artinya diambil alih oleh pusat atau yang kita kenal biasa disebut dengan bencana nasional. Kalau kita sudah dalam status bencana nasional artinya pusatlah yang mengambil alih segala sumber daya baik manusia maupun anggaran itu terfokus di pusat. Nah, menurut saya desakan-desakan ini wajar karena beberapa daerah ya merasa bahwa tidak sanggup lagi untuk menangani bencana yang begitu besar karena anggaran yang memang terbatas. Semoga dengan penanganan bencana ini diambil oleh pusat akan terkoordinasi dengan baik, kemudian komandonya jelas. Siapa yang harus mengkoordinir penanganan bencana, baik itu bantuan, kemudian rekonstruksi, kemudian rehabilitasi, penanganan pengungsi dan lain-lain. Itu menurut saya desakan-desakan itu menurut saya wajar. Oke. Nah, ini kan memang kalau dapat kita lihat dari dampaknya yang begitu luar biasa, banyak wilayah yang kemudian juga susah untuk diakses begitu. Kalau dari Kang Egun, ini melihat situasi di sana, apalagi kita juga punya teman-teman yang bertugas langsung di sana dan kelihatannya juga banyak wilayah yang masih belum bisa diakses. Betul. Nah, gimana untuk kita kemudian bisa sampai ke sana, memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholders tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana? Baik, Mas Faruri tadi udah menjelaskan. Nah, posisi News Gathering itu gini, kejadian ini kan mulainya hari Senin. Senin itu diawali dengan hujan lebat. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari itu informasi yang kita dapat di lapangan nih. 3 hari itu hujan tidak henti-hentinya. Setelah 3 hari hujan tidak henti-hentinya, di Rabu malam terjadilah beberapa titik longsor, banjir bandang yang ada di 3 provinsi tadi, ya kan. Nah, kemudian di hari Kamis dan Jumat kita dapat informasi bahwa ada bencana banjir dan longsor di 3 wilayah itu. Nah, kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan bahwa wah ini akan menjadi, kita mitigasi, ini akan menjadi bencana
alam yang hebat. Akhirnya kita mapping tim di Aceh Utara, Aceh Tenggara, terus di Padang, terus di Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang, Medan. Nah, selain itu kita turunkan tim dari Jakarta untuk memantau langsung peristiwa itu. Dan akhirnya kita mendapatkan bahwa kenyataannya memang benar. Bencana ini benar bencana yang sangat besar di tahun 2025 ini. Bahkan tadi Mas Pah udah bilang bahwa korbannya kalau kita akumulasi dengan yang hilang itu bisa 1.000 lebih. Betul. Artinya ini bukan korban sedikit, tapi banyak. Itu secara korban jiwa. Belum korban material. Fakta di lapangan, teman-teman ini saat peliputan pun akses menuju suatu tempat kejadian pun terasa sulit untuk pertama kali ya. Jadi ketika dia jalan, di depan itu sudah ada longsoran jalan. Jadi akses mau jalan provinsi, mau jalan kabupaten, mau jalan nasional itu terputus. Terputus dan tidak bisa melakukan aktivitas untuk sejauh mana kita melakukan peliputan. Dan akhirnya kita yang ada di posisi saat itu, misalnya ada lokasi longsor ya kita liput di situ. Ada lokasi banjir bandang ya kita liput di situ. Jadi situasi terkini ya kita kabarkan saat itu. Jadi memang tidak hanya korban jiwa, korban material pun misalnya jembatan putus, rumah kena tertimbun, rumah kena banjir bandang, itu sangat dahsyat sekali. Nah inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Terus selanjutnya bahwa informasi yang didapatkan oleh teman-teman itu di lapangan. Cuma informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kayaknya sepertinya ada miss kalau menurut kita ya. Jadi tidak segamblang apa yang harus dijelaskan ke masyarakat gitu. Ini bencana loh, di Aceh ini titik bencana seperti ini, peristiwanya seperti ini, aksesnya seperti itu, tidak ada penjelasan sama sekali yang dilakukan oleh BNPB. Di Aceh sama, di Sumatera sama, terus di Padang sama, hanya fakta kita aja yang menyebarkan. Katanya, maksudnya hoax banyak, memang ada beberapa hoax yang tersebar di masyarakat begitu. Masyarakat, tapi kita enggak. Kita dengan punya tim kita di berbagai daerah tadi, tolong teman-teman kabarkan faktanya, apa yang terjadi kabarkan, apa yang terjadi liput, apa yang terjadi siarkan pada pemirsa dan biar kita media arus utama ini menjadi corong utama gitu, apa faktanya ya, sebenarnya kayak Jul gitu kan, dia pantauan udara sampai dia ketemu dengan korban yang benar-benar kehilangan keluarganya. Betul. Sampai ya human interest lah, sampai kemarin ada yang mencari bantuan 3 jam jalan kaki. Nah, terus yang selanjutnya informasi terakhir nih, ada beberapa terutama Aceh nih, ada beberapa wilayah yang belum terakses secara langsung jalur darat. Misalnya di Aceh Tengah, Tamiang, Aceh Gayo Lues. Nah, itu ada beberapa kecamatan yang benar-benar terputus dan benar-benar belum terakses oleh bantuan. Makanya TNI itu melakukan bantuannya lewat udara. Kalau lewat udara, logikanya itu tidak maksimal. Berapa sih pesawat yang mampu membawa, misalnya banyak bantuan itu kan? Itu misalnya pakai dilempar ke bawah pakai terjun itu kan? Ya itu kan belum tidak maksimal. Artinya apa yang didapatkan oleh warga tidak maksimal. Ini menjadi PR pemerintah untuk melakukan pembersihan jalur, pembersihan longsor agar yang pertama adalah akses bantuan itu harus nyampe. Karena gini informasi, ini kita dapat juga dari lapangan nih, saat ini nih. Ada beberapa misalnya Aceh Tengah dan Gayo Lues. Pemerintahnya sampai gini, saya masih 2-3 hari ini sembako yang gudang yang ada di Bulog itu akan habis. Sedangkan jalur untuk penyuplai sembako itu tidak ada. Dan itu yang terjadi saat ini. Ya makanya nih yang saya dapat informasi hari Minggu Mas Pak. Jadi ketika kita fokus ke Sumatera, ke Padang, nah ternyata Aceh ini agak terlupakan. Bukan tidak kita pemerintah tidak memberi bantuan, tidak, agak terlupakan. Makanya di hari Minggu malam itu semua bantuan yang dari Halim itu di-drop ke Aceh. Semua dilempar ke Aceh. Karena ada pernyataan yang mungkin menurut anak tiri lah atau apa, mungkin ada pernyataan seperti itu. Ya artinya
pemerintah memfokuskan ke sana. Nah, dari hari Minggu itu mulai terbelah lah bantuan-bantuan itu. Ada yang ke Sumatera, ada yang Sumatera Utara, Padang, ada yang ke mana ke Aceh. Nah, jadi PR sekarang kalau informasi yang terbaru adalah Padang sudah bukan kondusif, sudah bisa teratasi oleh tim SAR maupun BNPB. Sumatera Utara khususnya pesisir timur, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga itu sudah bisa teratasi oleh petugas-petugas SAR, artinya beberapa jalur sudah bisa dilewati. Walaupun tadi pagi Mas Pak terakhir jurnalis kita, saya akan ke Tapanuli Tengah dari Tapanuli Selatan akan melalui jalur tikus yang bisa dilewati motor. Saya bilang telusuri, ambil peliputannya sejauh mana jalur itu. Tapi emang sudah terakses, emang beberapa sudah terakses. Cuma kalau PR-nya sekarang Aceh itu masih banyak yang belum tersentuh, yang belum bisa dievakuasi, yang belum bisa dibersihkan jalur-jalur mau jalan kabupaten, jalan nasional, jalan provinsi itu belum sampai saat ini ya. Sampai saat ini fakta nih. Sampai saat ini memang belum tembus ke wilayah-wilayah yang terisolir. Jadi itu menjadi PR. Harusnya mudah-mudahan aku lihatnya sih TNI sudah ke sana. Dan informasi yang terbaru tadi bahwa ada jajaran Polres Gayos Luwes itu dia membawa sembako bantuan dengan cara dipanggul. Ada gambarnya. Dengan cara dia digotong oleh petugas polisi dan TNI digotong untuk biar sampai gitu. Berarti kan ada masalah untuk penanganan ini. Nah, ini perlu menjadi PR. Begitu, ini informasi yang terbaru. Oke, jadi ini memang PR-nya sangat besar karena memang infrastrukturnya saja mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Kalaupun tidak dikatakan rusak, paling tidak terganggu lah karena memang kondisinya luar biasa parah begitu. Dan ini kalau kita hanya menyalahkan dalam tanda petik hanya menyalahkan hujannya saja, rasa-rasanya nggak akan seperti itu begitu ya. Tapi ini kan ada situasi-situasi lain, ada faktor-faktor lain kemudian juga terjadi. Dan beberapa pakar juga menyebutnya begitu. Mas Fah, kalau kita lihat ini apakah memang kita bisa sepakat bahwa kondisi bentang alam yang ada di hulu terutama tidak kuat untuk menghadapi siklon yang memang salah satu yang bisa dikatakan sebenarnya agak jarang ataupun mungkin bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang anomali begitu karena jarang ada siklon di wilayah tropis seperti di wilayah kita. Iya, ini kan memang belum ada pernyataan resmi terkait penyebab pasti ya, penyebab pasti dari longsor dan banjir di 3 wilayah di 3 provinsi di Sumatera ini. Tetapi memang kalau kita lihat ya di gambar-gambar yang kita dapatkan memang banyak sekali kayu-kayu yang ikut terbawa banjir. Itu memenuhi sungai, bahkan sampai ke perumahan-perumahan warga ya. Nah, pertanyaannya apakah memang ini kayu-kayu itu memang sebelumnya sudah ditebang atau memang kayu ini pada pertumbangan gara-gara banjir, itu yang masih belum ada pernyataan resmi ya. Artinya kita tunggu saja kita tunggu pernyataan resmi mungkin ada investigasi terkait penyebab pasti banjir di 3 provinsi ini. Tapi yang jelas ketika hujan terus-menerus selama 3 hari dengan intensitas yang besar, memang itu kemudian akan mempengaruhi daya tangkap tanah ya terhadap terhadap air hujan. Nah, boleh dibilang bahwa hutan itu bisa dalam istilah sebagai spons raksasa. Spons raksasa ketika ada air biasanya diserap. Tapi dalam kondisi hutannya memang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang kemudian akan menyerap air sehingga banjir atau air yang dari air hujan itu tidak langsung turun ke sungai-sungai. Nah, yang terjadi kemarin kan kemudian seolah-olah hujan 3 hari berturut-turut, kemudian air langsung turun ke sungai-sungai dan kemudian meluap ke rumah warga. Itu yang terjadi. Nah, diharapkan sih ini sebagai sebagai pelajaran ya buat buat kita semua bahwa menjaga alam itu sangat penting, karena ketika alam sudah tidak terjaga ya
yang terjadilah seperti ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu ada upaya mitigasi daerah kita. Secara umum kan daerah bencana ya, baik itu bencana tadi banjir, kemudian ada gempa, kemudian gunung api. Nah, itu harusnya menjadi perhatian. Artinya perlu ada mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, cerita kemarin terkait dengan banjir di wilayah Sumatera ini kan sebenarnya seperti disampaikan BMKG bahwa ini sebenarnya akan terjadi badai tropis ini sudah disampaikan itu 8 hari sebelumnya. Bahkan sudah diingatkan lagi 4 hari sebelumnya. Bahkan kemudian disampaikan lagi 2 hari sebelumnya sebelum terjadi. Nah, tetapi kemudian kan antisipasinya tidak ada ya, antisipasi dalam artian apakah ada tempat-tempat pengungsian tersendiri atau kemudian pemberitahuan ke masyarakat kemana mereka harus mengungsi atau menyelamatkan diri kan itu benar-benar menjadi pelajaran. Oleh karenanya pemerintah daerah harus aware terkait dengan potensi bencana di daerah masing-masing. Itu. Karena memang informasinya paling tidak sudah diberikan informasi awal begitu oleh BMKG begitu. Tapi kemudian sepertinya kalau kita melihat dengan apa yang terjadi sekarang, responnya kurang cepat dari pemerintah daerah ataupun mungkin pihak-pihak yang lain yang harusnya merespon ini. Kalau Kang Igun melihatnya memang ada situasi yang begitu? Gini Dep, saya menambahkan Mas Pah tadi menjelaskan secara dampak dari cuaca kan. Nah, berarti kan ada 2 pertanyaan. Akibat cuaca ekstrim atau ulah manusia. Nah, itu ya kan? Nah, ini memang perlu investigasi, perlu pengakuan yang jujur baik dari pemerintah atau pelaku gitu kan. Nah, karena saya sempat ngobrol dengan teman-teman yang melakukan investigasi, misalnya kayak Walhi dan lain gitu kan. Nah, di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini pertama adalah alih fungsi, kedua pertambangan. Nah, alih fungsi ini misalnya yang dulu hutan berubah misalnya jadi HGO. Nah, mayoritas hampir ribuan di Aceh itu HGU, berarti kelapa sawit. Nah, kedua untuk Aceh dulu ya, kedua adalah pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal yang dilegalkan, kalau aku melihatnya begitu. Kenapa? Pertambangan ilegal yang dilegalkan, karena seolah-olah itu pertambangan ilegal emang tidak berizin, tapi hasil dari pertambangan itu diambil oleh orang yang punya duit, tanda kutip oknum. Jadi kalau sistem di pertambangan ilegal gini, biar rakyat yang menambang, hasilnya diambil oleh perusahaan. Nah, ini menjadi PR dari penegak hukum. Apalagi Prabowo sudah bilang tambang ilegal harus disikat, tambang ilegal harus disikat. Tambangnya memang kalau di Aceh ini warga untuk menambang emas itu. Saya dapat data itu 8.207 hektar tambang ilegal di Aceh. Nah, saya tanya sama teman-teman, itu tambang ilegal itu lari kemana hasilnya? Kalau bukan oknum siapa lagi kata gitu kan? Warga mau jual ke siapa? Dia emang ada warga ngejual ke pasar, nggak mungkin. Itu ada penadah namanya. Penadah itu biasanya kalau nggak koperasi, perusahaan, bahkan ke perusahaan besar. Ini PR jadi pemerintah. Itu yang di Aceh. Terus yang di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu ada datanya adalah 7 perusahaan besar. Kalau disebut waduh, net itu ya, bahaya gitu. Bahaya. 7 perusahaan besar di Sumatera Utara, khususnya daerah itu pesisir timur. Ada tambang emas, ada kelapa sawit. Nah, dan kelapa sawit yang terdaftar itu dan HGU yang terdaftar dan tidak terdaftar itu sangat banyak di situ. Makanya kan kemarin Bupati Tapteng ya, Pak Sinton kan marah-marah kan. Ya benar, 7 perusahaan ada di situ. Dan polemik ya kan, sudah mengeluarkan izin lah kehutanan ya kan, dibantahlah orang Kementerian Kehutanan, kita nggak pernah mengeluarkan izin. Nah, sampai 2 Juli 2025. Sebelum Juli apa yang dilakukan? Kan ini dampaknya kan sebelum Juli. Mereka menambang ya kan, terus ada hujan, kan rentang Juli 6 bulan. Bisakah dalam 6 bulan menanam pohon terus tumbuh besar terus bisa
Iya. reboisasi. Impossible dong. Iya. Jadi jangan bicara 2025 Juli nggak dikeluarin izin, ya kan? Jangan bicara kayak gitu. Sebelum itu sudah keluar izinnya, berarti ada kesalahan dari pemerintah. Berarti sudah dikeluarin. Kecuali dalam 6 bulan lu reboisasi, sudah tumbuh pohon-pohonnya, masuk akal, ya kan? Itu untuk Sumatera Utara. Nah, Sumatera Barat yang kemarin Delpia, gelonggongan itu. Iya. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa itu emang ada pembalakan liar. Ada pembalakan liar di area das, ya itu kan benar ada pembalakan liar. Dan saya tanya, kayunya kemana? Persis kayak tadi. Nggak mungkin masyarakat itu menjual ke material. Nggak mungkin menjual ke toko-toko bangunan. Kalau nggak ke perusahaan. Dan di sana juga ada tambang ilegal juga. Nah, 6 hari sebelum kejadian, Polres Padang itu, polisi Padang, dia menggelar razia tambang. Ditemukan alat berat, Mas. Di daerah situ. Ya, alat berat, warga masyarakat memiliki alat berat, mungkin Harganya enggak. juga mahal ya. Ratusan juta harganya. Siapa lagi kalau bukan oknum? Siapa lagi yang pengusaha? Siapa lagi yang punya duit? Ada, barang bukti masih ada di Polres. Ini tim kita ya, tim kita yang melakukan peliputan bahwa sebelum kejadian ada razia tambang ilegal. Percis di lokasi bencana di Padang ada 6 alat berat yang diamanin. Berarti, ya itu tanda kutip lah, bisa diterjemahkan sendiri. Ya, berarti ada 2 nih bencana ini. Satu adalah emang cuaca ekstrim, iklan tropis apa namanya senyar. Dan ulah manusia. Di ulah manusia ini adalah dengan pembakaran liar, perizinan yang amdalnya tidak jalan, yang penting cuan, tapi mengakibatkan bencana, banjir, longsor. Nah, itu sebenarnya PR pemerintah harus memperbaiki itu. Pertanyaan tadi, Dap, soal komunikasi yang aku lihat nih, beda. Gini, ini kan bencana. Ketika bencana terjadi, komunikasi atau informasi yang satu pintu oleh pemerintah harusnya dilakukan. Ini baru Mas Pak tadi ya? Ya, baru banget. Baru tadi konpres di Halim menjadi rencana nasional posko tersendiri. Nah, di sini harusnya nih BNPB sebagai leader atau Basarnas di situ harus bisa menjelaskan bagaimana sih yang terjadi di lapangan. Nggak usah ditutupi. Bencana alam itu memang faktanya begitu. Nggak usah bawa di sini udah terima bantuan, di sini tidak ada longsornya sudah teratasi, nggak usah kayak gitu. Buka aja ke masyarakat, titik-titik longsor ini, yang terisolir ini, yang belum terjangkau ini, buka aja. Apa sih manfaatnya? Menurut kita nih, ketika orang masyarakat tahu, wah ini besar, relawan akan berbondong-bondong. Nah, itu dia. Itu kan menarik relawan. Nggak mungkin dong secara kemanusiaan. Atau misalnya saya aja atau Mas Pa, ketika warga negara Indonesia di 3 provinsi itu mengalami bencana alam, terus pemerintah tidak sanggup dengan keterbatasan SDM, masa kita diam? Saya yakin kalau pemerintah terbuka dari awal, relawan akan berbondong-bondong. Tidak hanya relawan kemanusiaan, masyarakat, pelajar, mahasiswa itu akan dorong sana. Buka aja pemerintah. Kita butuh bantuan orang loh untuk membersihkan jalur ini, untuk membersihkan kampung ini. Karena itu ribuan titik. Dalam satu titik ada 5 orang meninggal, mampukah BPBD? Terbatas SDM-nya. Provinsi, kabupaten berapa sih SDM? Sedangkan setiap kabupaten, Mas Pak, berapa titik yang kena longsor? Betul. Itu tenaga manusia nggak mungkin, impossible bisa diatasi. Nggak mungkin. Seluruh pasukan yang ada di TNI Polri pun ketika harus membongkar material begitu tumpukannya, ya impossible. Jadi ini buka semua datanya, bikin kompres, bila perlu 2 jam sekali update. Bila ini oke, kasih foto, kasih video, ya kan Mas? Enak kan kayak Pak Sutopo dulu kan? Iya, kan? betul. Kita kan masyarakat mengerti gitu loh. Oh iya ya, berarti di Tapanuli Tengah udah teratasi nih, tinggal kecamatannya. Betul. Progres jelas, tinggal kecamatan ini yang belum. Oh di Padang tinggal kecamatan yang belum terakses. Oh di Aceh masih 3 kabupaten belum tersentuh. Kita butuh relawan nih, kita butuh teman-teman yang mau ke Aceh. Buka. Terlepas dari nanti mereka akan Betul. ikut terkoordinasi atau bergerak sendiri, yang penting Ini datanya ada kemanusiaan gitu loh. ya. Ini nyawa orang yang tertimbun, yang belum terangkat, terus yang terisolir,
mereka 3 hari 2 hari makan apa? Jalur udara nggak mungkin maksimal, harus membuka jalur darat, bersihkan jalur darat, perlu apa? Perlu tenaga. TNI Polri terbatas, relawan harus turun, warga yang terisolir boro-boro dia makan aja susah kan, banyak penjarahan yang kemarin, jadi begitu. Jadi mengharapkan bahwa buka semua, informasi buka semua, bila posko di situ ada wartawan, stay di situ wartawan untuk mengabarkan setiap detik, setiap menit, setiap jam bahkan. Buka, oke, Aceh Tengah yang belum dibuka aksesnya 3 kecamatan. Penyebabnya apa? Alasannya kasih gambar di situ. Apa susahnya sih, ini bencana alam? Nggak usah, nggak ada aib. Bener nggak? Iya. Bencana alam ada aib? Nggak. Ini kemanusiaan loh, kita bantu orang gitu loh. Walaupun memang Sorry agak semangat ya. Iya betul. Aduh. Tapi ini memang harus kita dorong begitu Iya, ya. Karena kan betul. kita melihatnya situasinya emang sulit begitu Iya, ya. Mas artinya Fah. boleh dibilang bahwa duka di Sumatera, duka kita semua. Nah, betul. Nah, dengan itu makanya masyarakat seluruh Indonesia yang bisa memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Kalau misalnya kemudian ada materi dalam bentuk materi atau kemudian dalam bentuk tenaga seperti tadi yang disebutkan relawan seperti ketika kejadian tsunami di Aceh kan banyak relawan dari seluruh Indonesia secara sukarela mereka datang ke sana ikut membantu. Betul. Itu ya makanya tadi perlu ada keterbukaan informasi dari pemerintah terkait progres penanganannya seperti apa, kemudian dampak-dampaknya juga bisa disampaikan secara terbuka. Itu tadi yang terkait dengan penanganan korban. Nah, yang kedua tadi Mas Egun juga menyebutkan bahwa selain alam, faktor alam itu juga kan tadi karena tadi ada kerusakan lingkungan, ada kerusakan lingkungan ya, baik karena tambang ilegal atau mungkin pembalakan liar. Aktivitas Jadi manusia gitu ya. boleh disebut bahwa ini kombinasi sempurna, kombinasi sempurna antara kondisi kondisi lahan hutan di sana dengan cuaca ekstrim. 3 hari atau 4 hari curah hujan besar, 3 hari berturut-turut ya. Kemudian alam tanah di sana, hutan di sana tidak siap. Ya sudah, itu yang kemudian kita bisa lihat kondisinya saat ini. Oleh karena tadi perlu ada penataan, terutama penegakan hukum supaya tidak ada lagi barang-barang ilegal, tindakan-tindakan ilegal. Kemudian tidak ada lagi namanya pembalakan liar karena ujung-ujungnya kerugiannya juga besar ketika ini tidak tertangani. Nah, yang penting lagi adalah tentang mitigasi bencana. Jadi kalau ini tidak dilakukan, ini kan bisa berulang. Bencana-bencana besar seperti ini berulang. Apakah di tempat yang sama atau kemudian di tempat yang lain, selama belum ada penegakan hukum tadi terkait dengan aktivitas ilegal, penambangan liar dan segala macam, dan kemudian mitigasi bencana juga tidak ada, yaitu tinggal nunggu waktu soal bencana itu akan berulang di daerah lain. Oke. Itu penting itu. Apalagi kita sekarang posisinya masih di bulan Desember, kalau kita baru bicara musim hujan di kali ini saja begitu ya. Musim hujan itu kan akan terus berulang juga di masa-masa ke depan. Singkat saja sebagai closing statement masing-masing dari Kang Egun dulu. Kira-kira apa nih yang perlu dilakukan ke depan? Oke, yang pertama kita jangan dulu menyalahkan cuaca atau ulah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bareng-bareng tanganin persoalan bencana alam ini karena sampai saat ini masih banyak bahkan ribuan warga yang masih memerlukan bantuan. Terutama yang belum aksesnya terbuka, masih terisolir. Ada beberapa kabupaten, ada beberapa kecamatan yang memang belum tersentuh, terutama di Aceh. Memang di Tapanuli pun masih ada, tapi insya Allah itu bisa diatasi Padang dan Tapanuli. Nah kita lari ke Aceh lah. Itu masih banyak warga-warga di sana yang masih membutuhkan bantuan. Nah itu fokus penanganan, fokus pencarian korban, fokus warga yang misalnya perlu bantuan. Fokus dulu itu, beberapa hari ini fokus. Nah yang ketiga, pemerintah sudah melakukan penanganan nasional. Artinya berarti ini saya tanda kutip ya bencana nasional. Karena sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Kecuali masih di daerah. Karena kan kemarin daerah bilang, gue nggak mampu lagi nih. Ya udah ada beberapa yang mengeluarkan statement begitu ya. Udah nggak mampu lagi, lah bla bla bla. Akhirnya ditangani oleh satu pintu oleh pemerintah nasional. Mudah-mudahan dengan penanganan nasional ini semua bisa selesai.
dan bukalah pintu seluas-luasnya bagi relawan yang akan ke Aceh, ke Tapanuli atau ke Padang. Bukalah dengan catatan lapor ke pemerintah. Didata, jangan sampai relawan datang menimbulkan korban baru karena kan ini masih labil di sana kan. Betul, Cuaca masih ekstrim, takutnya kan tiba-tiba jadi korban relawan-relawan itu. Terus langkah selanjutnya, kalau emang ini sudah selesai semuanya, penataan. Penataan dalam arti misalnya relokasi atau misalnya pembangunan jalan itu kan memerlukan uang yang paling banyak kan, infrastruktur jalan misalnya, terus bangunan rusak atau relokasi warga yang tidak memungkinkan warga itu berdiam di situ karena akan terjadi banjir bandang susulan atau longsor susulan. Nah, yang selanjutnya kalau udah selesai itu adalah langkah penindakan gitu loh. Tetap penindakan itu harus ada, tapi penindakan terakhir karena apapun perusahaan yang melanggar aturan atau pelaku oknum yang melanggar aturan itu harus ditindak, jangan dibiarkan karena ini kan contoh kalau dibiarkan seenaknya dia ngambil cuan tapi nggak tanggung jawab itu terakhir lah setelah penanganan semua bencana selesai dan itu menjadi masukan ke pemerintah tindak dan selanjutnya adalah ini menjadi masukan buat pemerintah bangunlah komunikasi yang baik ketika bencana itu terjadi. Karena kita negara tropis, bencana di depan mata, amit-amit, mau bencana longsor atau gunung Semeru atau apapun itu, kita dihadapkan dengan itu. Apalagi kita gempa bumi, ya kan? Nah itu, makanya tolonglah satu leader BNPB perbaiki komunikasi itu, jelaskan apa adanya ke masyarakat biar masyarakat ngerti, tidak masyarakat melakukan asumsi, tidak melakukan misalnya persepsi-persepsi persepsi yang membuat masyarakat resah. Ini kan banyak persepsi di lapangan. Muncul pernyataan warga ini, muncul pernyataan warga ini belum terima bantuan sampai BPPD semalam kita dapat video kan, saya sudah tidak sanggup lagi, saya tidak makan lagi. Nah, jangan sampai ada miskomunikasi seperti itu. Bukalah seluas informasi untuk semua lapisan masyarakat mengakses informasi dari BNPB. Begitu, Dap. Oke, dari Mas Pak. Oke, dari saya sedikit aja bahwa menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi bahwa penanganan bencana ini dilakukan secara nasional dan semoga dengan penanganan itu terorganisasi dengan baik, kemudian rehabilitasi juga bisa berjalan lebih cepat sehingga masyarakat kembali hidup normal seperti biasa. Kegiatan-kegiatan misalnya terutama adalah pendidikan kemudian ekonomi juga kembali berjalan normal. Itu saja harapan, semoga mereka cepat tertangani dengan baik. Oke, jadi ini mudah-mudahan menjadi catatan gitu ya untuk kita semuanya bahwa apapun situasinya ke depan, situasi bencana yang mungkin akan kita hadapi lagi ke depan karena memang situasi kita rentan gitu, keterbukaan informasi menjadi kunci yang paling penting untuk menangani bencana dan tentunya mudah-mudahan dengan kesiapan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang ada ke depan, ini bisa mencegah terjadinya kondisi yang seperti ini, mencegah timbulnya korban-korban yang lebih banyak lagi di kedepannya, dan tentunya adalah kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada aktivitas-aktivitas ilegal, maka lakukan penindakan agar situasi ini tidak merugikan kita semuanya sebagai warga Indonesia. Kang Egun, Mas Pak, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan di Meja Redaksi untuk kali ini, dan untuk Anda juga terima kasih sudah menyimak Meja Redaksi untuk edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Div Nirvana, sampai jumpa.